Hari yang baru Tuhan berikan kepada kita, kita akan memulai hari ini dengan mengharmonisasikan langkah kita dengan langkahnya Tuhan. Kita menyetel apakah jejak langkah kaki kita sama seperti jejaknya Allah. Mari kita hening sejenak, meminta Tuhan untuk memimpin langkah kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuntunlah kami, arahkanlah kami, bukalah mata kami, bukalah telinga kami untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan bawalah kami ya Tuhan untuk berjalan seperti yang Tuhan mau. Ambillah tangan kami, tuntunlah kami, karena kami tahu di dalam-Mu ada lengan yang kuat dan hebat. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya ingin bertanya, seandainya Bapak dan Ibu diberikan kesempatan berlibur gratis di Pulau Bali, kemudian Bapak Ibu disediakan akomodasi, disediakan transportasi, diberikan uang saku yang berlimpah. Kemudian ada dua opsi. Yang pertama, Bapak Ibu diberikan peta dan juga diberikan GPS. Silahkan Bapak Ibu dapat menikmati kota Bali dengan sendiri, melalang buana begitu ya. Dan yang kedua, Bapak Ibu diberikan opsi, Bapak Ibu ditemani oleh seorang pemandu, di mana pemandu ini sangat mengetahui Bapak Ibu, dan juga pemandu ini dia tahu jalan mana yang harus dituju. Memang tidak seperti GPS. Ada jarak yang ditempuh, mungkin jaraknya akan lebih panjang. Waktu yang dilaluinya juga akan lebih panjang. Tetapi yang pasti, arahnya itu adalah akurat. Ketika ditanya, siapakah yang akan kita pilih? Apakah kita memilih GPS atau kita memilih pemandu? Di dalam Mazmur yang ke-23, Raja Daud memilih Allah sebagai pemandunya. Dia memilih Tuhan sebagai gembalanya. Seperti yang kita baca di dalam Mazmur 23 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku di air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Bapak Ibu, menarik sekali di sini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya teringat anak saya ketika ditanya oleh omanya, mau uang saku berapa, Angie? Dia mengatakan secukupnya. Secukupnya itu berapa? Ya pokoknya secukupnya. Ketika saya mau masuk ke kantin, uang saya cukup. Ketika saya mau jajan di Indomaret atau di Alfamart, uang saya cukup. Jadi secukupnya. Beli apa-apa cukup. Nah, ini juga sama. Ketika kita bersama dengan Sang Gembala kita, dikatakan takkan kekurangan aku. Bapak Ibu, yang menarik di sini, mengapa Tuhan Yesus memakai perumpamaan domba, bukan yang lain? Kenapa bukan kerbau? Tapi nampaknya di sini kita melihat bahwa memang domba ini tidak memiliki alat untuk mempertahankan diri. Domba ini adalah jenis hewan yang sangat penurut, bahkan dikatakan dia cenderung bodoh. Dia tidak memiliki senjata untuk mempertahankan dirinya. Contohnya ketika tadi kerbau ketika ada ancaman dia bisa memakai tanduknya. Atau ayam ketika ada sesuatu yang mengancamnya, dia bisa berlari, dia bisa mematuk. Tetapi domba ini nggak bisa. Bahkan ada seorang
yang bekerja paruh waktu di sebuah peternakan domba, dia mengatakan bahwa memang domba ini ketika dia gelempang, itu dia tidak bisa kembali, kecuali gembala itu mendudukkan kepada posisinya semula. Domba ini tidak lincah, jalannya pelan-pelan. Jadi kita membayangkan ketika ada serigala, pasti dia akan 100% mati. Jadi ketika ada pencuri, juga dia akan 100% digendong pencuri, dia akan menurut. Karena itu domba ini membutuhkan gembala yang baik. Kita tidak heran ya kenapa sirkus itu tidak memiliki binatang domba di dalamnya. Karena domba ini juga jenis binatang yang sangat sulit diatur. Dia tidak penurut, karena itu dia disebut seringkali sesat. Karena itu apa? Dia adalah binatang yang lemah, sehingga dia membutuhkan gembala yang baik. Seringkali saya berpikir kapan ya gembala ini beristirahat. Ketika malam hari dia berjaga supaya tidak ada ancaman terhadap domba-dombanya. Ketika pagi hari dia membawa domba-domba ini ke padang rumput yang hijau, memberinya makan. Kemudian membawanya ke air yang tenang. Kenapa kok air yang tenang? Ya karena supaya aman. Air yang tenang dan air yang dangkal. Ini adalah untuk keamanan domba-dombanya. Dan Allah kita adalah Allah yang memberikan tidak hanya nyawanya tetapi memberikan hidupnya. Lebih dari seorang gembala. Bapak Ibu, mari kita kembali kepada gembala kita. Di sini domba-domba itu harus mendengar suara gembalanya. Bagaimana kita mendengar suara gembala kita? Kalau tidak kita memiliki relasi dengan Allah. Jantung hatinya Tuhan itu adalah relasinya bersama kita. Mari pada hari ini kita membangun relasi dengan Tuhan, karena kita memiliki gembala yang kuat dan hebat. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mari kita membawa diri kita untuk senantiasa melekat dengan gembala kita. Amin.